Ila hadrin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati sultan awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Syekh Abdullah Barakir Muhammad ila hadrati Syekhuna Mursyidina Abdul Mu'minin hadrati Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin Syekhuna Mursyidina hadrati Syekh Muhammad Ali Akbar Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa 'azzim wa 'alim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa asrafi ubadik wa ashabil ardi wal ajam wa imamit thayyibat wal haram wa manba'il ilmi wal khidni wal hikmati wal hikam Abil Qasim Sayyidina wa Maulana Muhammad Fasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maksudi atini mahabbadaka wa maghfirataka. Sebelum saya sedikit menyampaikan motivasi terutama apa yang sudah kita belajar mengamalkan, saya menyampaikan sesuai dengan amanah dari guru kita Al-Rawi Haji Muhammad Ali Akbar saat kami pamitan mau berangkat ke Jember dan Lumajang besok. Beliau bertitip pesan, sampaikan salam kepada Ikhwan Akhwat baik di Jember maupun Lumajang. Maka ini kami sampaikan, beliau menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, para penyesepuh, para kiai, para ustaz, segenap pengurus Majelis Dzikir TKN Benteng Suralaya, perwakilan Kabupaten Jember, para ikhwan wal akhwat sidang manaqib yang semuanya saja mudah-mudahan senantiasa di dalam iringan taufik hidayah dan ridhonya Allah, kita semua diberikan anugerah oleh Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat, zahiran wa batinan. Mudah-mudahan kita juga menjadi murid ini bisa mengamalkan secara istiqomah sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Para bapak, ibu, hadirin sidang manaqib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini kami perjalanan dari Surabaya sampai ke sini, banyak penjor-penjor, banyak hiasan-hiasan. Tadi malah sempat saya melihat di beberapa kota itu melaksanakan upacara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang ke-79. Di dalam kesempatan ini saya mengajak diri saya dan panjenengan semuanya, yuk kita mengirimkan barokah Fatihah yang kita khususkan kepada para syuhada, para pejuang, para pendahulu kita yang telah gugur di dalam medan perang, menumpahkan darah di bumi Ibu Pertiwi demi untuk melangsungkan, demi untuk menginginkan sebuah apa yang disebut dengan kemerdekaan. Maka kita ayo menundukkan sebentar, kita memberikan doa, mudah-mudahan beliau-beliau yang telah gugur untuk merebut kemerdekaan negara kita yang tercinta, kita doakan Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa wasi' madghalahum bisardi warahmi warahmi fadaya wa sibantana syabdilhum daron khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim wa anmalihim ibarakati mursyidina lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita senantiasa terus, kalau kita belajar mengamalkan itu berarti kita minta terus dididik guru, dibimbing guru, diawasi guru, dan disayang serta dicintai guru. Kenapa hadirin ikhwan wal akhwat demikian? Karena guru itu punya tanggung jawab besar kepada kita murid pengamal yang memang kita ini sedang belajar. Tentu hadirin ikhwan wal akhwat, namanya kita sedang belajar itu pasti terdapat kekurangan, kekhilafan, kesalahan yang baik kita sengaja maupun tidak. Untuk itu saya mengambil momentum kemerdekaan ini, ternyata kuncinya cuma satu. Dalam surat Ibrahim ayat 7 insyaallah, bismillahirrahmanirrahim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sebagaimana Allah telah bermaklumkan bahwa siapa yang banyak bersyukur, siapa yang banyak berterima kasih, baik itu kepada Allah maupun kepada manusia yang telah banyak berbuat baik kepada kita, kita mengucapkan syukur, maka kata Allah pasti nikmat kita akan ditambah oleh Allah. Namun sebaliknya, walai kafartum, diberikan nikmat-nikmat yang banyak, akan tetapi mengkufuri atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, ikhwan wal akhwat, apa kata Allah, inna azabi lasyadid, maka sungguh ya, siksaku, azabku itu sangat pedih, sangat keras. Berarti hadirin ikhwan wal akhwat, syukur ini ternyata sangat-sangat penting untuk bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ternyata kalau dikaji secara politik, secara berguru, ya,
yang sering disampaikan Abadi kepada kita bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, apa sih hakikatnya syukur itu? Gitu ya. Ternyata dalam qudsi disampaikan, idza zakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Maknanya idza zakartani, ketika kita ini mau berzikir, hambaku mau berzikir kepadaku Allah, maka dia telah banyak bersyukur kepadaku. Ya, jadi ternyata syukur itu cuma ada di dalam zikir. Semakin banyak kita zikir, semakin banyak kita terus menerus kita dengungkan, terutama yang dalam kolbu kita zikir ismuddal, ya, zikir khofi ini, berarti itulah hakikatnya kita. Semakin kita serusi, semakin banyak zikir ini kita pakai, maka semakin banyak kita berarti berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Terus kalau kita lupa, apa akibatnya? Wa idza nasitani kafartani. Ketika manusia itu lupa kepadaku Allah, kafartani, maka orang itu kufur nikmat kepadaku Allah. Jadi zikir itu maknanya kita syukur, lupa itu maknanya kufur. Alhamdulillah, kita telah menerima talqin zikir dan kita amalkan sampai hari ini. Mudah-mudahan kita amalkan sampai mati. Allahumma iman walaupun yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penting, dan zikir itu adalah bentuk konkret tanda-tanda orang-orang yang benar. Ya. Tadi disampaikan Qori surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 2 tadi itu, ya, terus diterjemahkan, ya. Sesungguhnya orang-orang beriman, gitu ya, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gitu ya, disebut apa tadi yang disampaikan tadi Qori tadi, kalau disebut nama Allah, terus bagaimana? Orang-orang beriman itu gemetar hatinya, bergetar kolbunya. Apa bergetar kolbunya? Ya. Jadi kalau panjenengan sudah menghidupkan zikir hobi, itu sama dengan ada getaran. Contoh begini ya, panjenengan punya sepeda motor atau punya mobil, ya, mobilnya ada kan? Ya. Tapi kalau dihidupkan mesinnya, ada getaran nggak? Ada getaran nggak? Mobil kita parkir, mobil kita diamkan saja seperti sekarang nih. Sepeda motor, mobil parkir. Ya, kalau nggak hidup ada getaran nggak? Masya Allah, betapa luar biasanya kita ini punya zikir. Jadi zikir itu yang menggerakkan itu, ya. Itu tanda-tanda jenengan beriman itu. Karena disebut nama Allah ada getaran. Mana yang bergetar? Menyebut Allah itu getaran itu. Ya, ada getaran. Lalu apa kalau sudah ada getaran ini? Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Ya. Jadi ketika dibacakan firman Allah, ayat-ayat Allah itu kata Allah tadi itu menurut orang yang membaca tadi, dia dilanjutkan tadi, bertambah imannya. Jadi kalau kita ini bagaimana untuk memproses iman zikir? Bagaimana untuk supaya kita ini zikir kita iman kita dolar zikir? Maaf, para hadirin sedang menghadiri yang
Jadi orang kalau umpamanya sampai di dalam perjalanan hidup kita ini banyak kejanggalan, banyak kesalahan, ya, banyak problema, banyak masalah, ya, yang sebagai solusi masalah itu cuma ditata imannya. Karena kalau orang sudah banyak masalah itu lemah imannya. Ya, kalau sudah lemah imannya banyak masalah. Gitu ya. Tidak tenang, tidak tentram, tidak bahagia. Ya, gitu ya. Tidak nyaman dulu. Maka disitulah mulai timbul sebuah problematika kehidupan, mulai timbul sebuah masalah yang terus selama perjalanan hidup kita ini terus silih berganti. Maka bagaimana caranya? Yang sering disampaikan di dalam kajian di mana-mana orang toriko jadi itu di mana-mana. Ya, perbarui iman kamu, proses iman kamu, dibuatlah iman kamu, binalah iman kamu. Dengan apa? Bikasroti qauli la ilaha la ilaha la ilaha illallah. Sekarang tinggal kita. Apa? Guru sudah memberikan modal, ibarat kita dagang. Ya, fitrah semua diberi modal sama, kiainya, profesornya, pejabatnya, presiden, rajanya. Ketika ditampilkan kalimatnya sama. Betul? Jadi siapapun kita, latar belakangnya apapun kita, orang tani, kayak tukang beca, kayak tukang ojek, jenderal, raja, kiai, santri, sama ditargetkan ilaha. Kenapa? Karena penyakit hati itu sama. Ya, penyakit hati sama. Jadi diberi zikir ini supaya apa? Diberi solusi oleh guru supaya problema hidup kita ini minimal kita menyebarkan, minimal terkurang. Semakin kita istiqomah, semakin kita mantap dalam hidup. Dan apa? Orang beriman itu sebelum masuk surga sudah mendapatkan anginnya. Sebelum masuk surga nanti, hidup setelah mati, maka kita di dunia ini menerima anginnya surga. Ya. Jadi kalau di sini tidak tenang, tidak tentram, itu tidak dapat anginnya surga. Ya, kalau di sini kita periksa apa? Itu periksa apa? Bukan apa-apa. Ayo kita periksa diri kita masing-masing. Kalau bundeli, tiap hari kita ini kok sumpah saja, tiap hari kita kok banyak masalah. Zikirnya jadi gampang. Gak usah tanya ke sana kemari, tanyalah kepada dirimu sendiri. Ya, enak ya. Ketemu solusinya. Namanya kita bertorikoh, namanya kita belajar ini. Kuliah, belajar, ngaji paling lama yang ngaji torikoh. Balik. Kalau aku tersebut apa? Balik Nabi. Ya, betul. Kenapa? Makanya kita belajar ini kalau kita nggak sadar, kata orang Surabaya nggak telaten, nggak bisa dapat. Dari dulu sampai sekarang, mulai talqin sampai sekarang ya gini-gini aja, nggak sadar itu. Putus. Akan kita dapatkan angin surga. Iya. Nah, kuliah kita, sekolah kita, tolak ilmu kita gampang. Ya, di kantor bisa, di sawah bisa,
Kalau belajar formal, kuliah formal harus ada tempatnya, gedungnya, kita ujungnya. Tapi kalau kita sinau torekot ini di mana-mana, itu ya enak. Ya Ustaz Kamal ini ya lagi metik madu bisa bikinnya dipakai, lagi nyangkul bisa dipakai. Ya maisha kehidupannya dunia dapat, ibadahnya dapat. Makanya orang sering mengatakan kerjalah untuk keluarga supaya jadi ibadah. Ya ini konkretnya itu tadi, sambil kerja itu dinilai ibadah. Sebab apa? Nyambung ke Allah hatinya. Kadang-kadang maaf Bapak Ibu, ibadah gak jadi ibadah. Kenapa itu? Oh malah diancam fawailun lil loh, orang sholat kok diancam kecelakaan yang besar lah, neraka lah, bahkan ekstrimnya neraka jahanam lah. Lil musallin teruntuk orang-orang yang sholat. Gara-gara apa? Cuma satu, gak pikir. Ya, alladzina hum an sholatihim, alladzina hum an sholatihim. Coba anak pesantren sampai mana nih? Ya, yaitu orang-orang yang di dalam sholat mereka itu sahur. Apa sahur? Apa sahur? Apa sahur? Apa sahur? Lupa. Ya, gara-gara lali bahaya mengancam. Kita terkencang. Ya. Jadi jangan remehkan amalan kita ini. Loh bagaimana Pak? Saya kalau tani, saya kalau jadi pabrik, saya seorang ustaz, saya seorang guru, ya, saya seorang mubarak, sama aja. Buktinya lakinya sama ya, yang diamalkannya sama. Kalau profesinya berbeda profesi. Kalau misinya guru ini yang kita pakai sama. Di Jember, Surabaya, di Ambon, di Sulawesi sama. Ada. Ya. Terus kita apa Pak? Maaf, saya penjenengan ini ikhwan. Apa maknanya ikhwan? Saudara. Apa maknanya ikhwan? Saudara. Ya. Saudara Pak Ibu, maaf, bukan saudara. Ya maaf ya, bukan menafikan atau bukan merendahkan. Saudara-saudara, saudara semasa, gitu ya. Saudara seperjuangan, gitu ya. Macam-macam maknanya saudara. Ya. Saudara dalam satu perguruan, gitu ya. Tapi kita saudara ini berbeda Bapak Ibu. Saudara yang diikat oleh guru rohani, yang diikat oleh guru mursyid, diikat dan dibingkai dengan kalimat la ilaha illallah. Karena itu yang kader, itu yang kader, itu yang sama yang kita amalkan. Betul? Betul itu. Kalau lainnya kita masing-masing, tapi ketika kita mengamalkan itu ada. Ya, sudah. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini terjalin sampai akhir hayat kita. Ya, gitu ya. Biarpun ada yang pelajar, ada santriwan, santriwati, ada ustaz, ada kiai, ada pekerja, ada pensiunan, gitu ya. Apa-apa semua itu masing-masing antar belakang profesinya. Tapi ketika kita berguru sama, tuntunannya guru sama. Apa kata guru? Di dalam pun dimana tersudur, ya Allah wa yakum minal dzakirina lahu katsiran. Coba saya buka tersudur. Ya Allah kata guru, jadikanlah kami dan murid itu semuanya ada, termasuk digolongkan orang yang berzikir yang sebanyak
didoakan, dimunculkan barokah rahmat guru kita. Ya. Terus apa? Wa minal ladzina tulihim amwaluhum wal dzikrillah. Ya. Ya. Begitu mukadimahnya. Kenapa? Karena zikir itu gitu ya, yang tidak dilupakan dengan harta dan nafkah dari zikir kepada Allah. Kenapa begitu kata guru? Anna dzikra min afdhalil umuril fadhil. Bahwasanya zikir itu sebuah perkara yang paling utama di antara perkara-perkara yang utama. Ya. Terus zikir wal wasail sebagai pengantar kita usul kepada Allah. Ya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan saya menjadikan yang sedang belajar terus istiqomah, terus istiqomah, terus istiqomah. Allahumma ya. Saya memberikan motivasi. Tapi kalau saya tadi itu di dalam hati kepikiran, ya makanya yang hadir manakib ini berkurang seperti biasanya karena banyak yang sibuk untuk memperingati 17-an, ya apa-apa namanya ada udur ya. Nah, tapi kalau sudah kita zikir, kenapa? Satu kesatuan zikir jahat dan hobi itu dibingkai dengan khotamah manakib dan ziarah. Ya, zikir kita supaya terus menerus mengudara, terus menerus hidup zikir kita ini jika dibingkai dengan, karena ini amanah guru taman manakib dan ziarah. Ya, supaya sempurna. Karena itulah yang diberi pendidikan kita oleh guru itu cuma itu. Zikir, khotamah, manakib, ziarah. Ya. Jadi itu kenapa? Seperti Pak, Bu, saya pernah mengikuti sebuah khotamah di Bangkalan. Ya. Bangkalan mana? Juga ya. Nah itu Pak, tiba-tiba saya datangi. Kita khotamah selesai, saya berikan kayak begini, berikan motivasi sedikit, lalu beliau minta ada 5 orang satu-satu, ya saudara kita menyampaikan bahwa Pak Kiai kalau bisa, saya sekarang kan datang ke sini datang ke majelisnya sampean, minta tolong nanti kalau saya pas ada acara amalia seperti ini tolong datang. Ya, sama kalau begitu kan gimana? Sama kalau begitu kan gimana? Nah, alhamdulillah saya kok punya pendapat, pemikiran gitu ya. Kalau silaturahmi harus, ya. Tapi kalau sudah menyangkut daripada amalia, maaf, tidak merendahkan, iya. Ya, saya mempunyai pemikiran begini. Allah Rabbuna Rabbukum lana amaluna walakum la hujjatan bainana wa bainakum. Ya, akhirnya. Jadi apa maksudnya itu? Kita berteman secara kemanusiaan bermesra. Tapi ketika kita diajak untuk, kenapa Pak? Karena pendidikan rohani itu tidak ada 2 rongga nada yang dibawa usul Allah. Siapa yang bawa? Gurunya, ayah rohaninya. Kita ini anak rohaninya. Kita ini bayi manawi yang sedang dibimbing dan dituntun oleh guru penuntun. Ya, guru rohani. Ya. Nanti kalau di dalam rohana ada kedua ini pecah ini ya. Makanya saya itu pernah dengar orang ikut torekot 5, 7, 2 torekot itu mau saya 1 aja ini
sudah ini nggak tutup gitu ya, nggak sampai gitu ya. Apa yang mengamalkan saya pernah Kalimantan, orang mengamalkan 7 ekor diamalkan. Ya, tidak apa-apa ya, masing-masing ya. Tapi kita ini bapak-bapak, maaf ya, maaf. Seperti saya berjenengan, kira-kira zikir 165 itu yang sering kita amalkan sehari-hari. Itu pas apa dilebihkan yang banyak atau virus 3? 165 ya bagi sholat. Maaf ini kita introspeksi, termasuk saya. 165 kali kan begitu ya, tentunya dulu ya. 165 kali ya bagi sholat. Kira-kira yang kita adapkan baik berjamaah maupun munfarid sendirian kita ini banyak pas, apa banyak lebih, apa banyak 3 kali? 3 kali. Ya, ya. Kalau 3 kalinya istiqomah gitu. Zuhur 3, Asar 3, Maghrib 3, Isya 3, Subuh, Alhamdulillah. Makanya waktu ini loh kita introspeksi sendiri kita ini. Untuk kita pribadi sudah mendapatkan amanah, kira-kira dijalankan apa? Gitu ya. Makanya kepada maaf. Sampai kali-kali bawa bekel, aku bekel, apa bekel? Jangan, harus di depan gitu ya. Sampai nanti kalau sudah pakai tasbih 2 putaran, sampai lihat jamnya. Nanti sampai mau zikir berapa? Nanti kan banyak jam 12:05 ya. Nanti sampai zikir selesai Sayyiduna, sampai lihat jam sampai. Kira-kira sampai setengah jam. Kita bikin daerah tuh sampai setengah jam, sampai kok diem aja, kali-kali 1 jam. Ya banyak setengah jam apa 5 menit. Itu ya. Makanya maaf sekali lagi mohon maaf. Ayo kita kita pressure. Kalau saya panjenengan ada teman, ada istri, ada anak itu sunnah. Tapi kalau sampai ada kita sendiri, ada diri kita sendiri, kita binafsi, ya, tasbih nufus. Untuk diri kita sendiri harus dipaksa. Pernah dipaksa? Ya. Tapi kalau saya pikir itu kayaknya lama, bisa jadi kayak terasa sebentar. Tapi kan kita bikin ya kok sekitar sebentar tapi terasa lama. Pernah merasakan gitu? Jadi pikirnya 5 menit tapi kok rasanya kok lama gitu. Saya pernah mendapat bocoran dari Abah Hadi karena zikir itu bubahan naik, itu mewah. Makanya itu berat, makanya itu kayak lama gitu ya, naik ya. Tapi kalau kita untuk urusan pribadi kita, urusan dunia kita, untuk urusan percakapan yang menyenangkan nafsu kita, itu biar lama kelihatannya sebentar. Jam sekian, tak terasa. Wah, tadi kita ngobrol mulai jam sekian sampai jam sekian, kok tak terasa ya? Kenapa kalau begini tak terasa? Ya, makanya yang berat itu hadiahnya. Makanya yang berat hadiahnya besar. Ya maksudnya. Ya, Insya Allah Pak Sugeng dari Lumajang naik motor sama istri. Ya, itu karena kepingin lihat saya atau kepingin jemput apa? Karena menjenengan terasa bahwa ingin untuk di mana gitu. Ya, ingin di mana gitu ya. Kalau ingin di mana gitu, Lumajang ke sini sama rumah samanya di Jember, jauh mana sama Lumajang? Jauh mana sama saya? Ya gitu ya. Jadi bukan karena dekat jauh. Ya, karena la ilaha illallah terus istiqomahkan, cinta kepada guru, cinta kepada amalan, mudah-mudahan bisa kita amalkan walaupun kadang-kadang sedikit ada rintangan. Gitu ya.
ada nggak yang nyakitin? Padahal itu untuk mutiaranya tadi yang sampaikan Tabib, gitu ya, jangan berhenti bekerja walaupun disakiti orang, betul? Jangan berhenti bekerja walaupun disakiti. Kira-kira sampai bekerja amalia ini pernah disakiti orang? Pernah? Iya. Nggak disakiti aja berhenti, apalagi disakiti, ya. Nggak disakiti aja berhenti, apalagi nah itulah bagaimana dokteran mana? Biar apa? Biar bisa menurunkan mutiara itu. Ya. Kita beramalia, jangan berhenti walaupun disakiti. Jadi itu untuk apa? Untuk mendongkrak kesemangatan kita dengan la ilaha illallah.